Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat guru. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Gilang guru. Gilang kemana Gilang? Sakit guru. Oke, Gilang sakit. Yang lainnya sehat kabarnya? Sehat guru. Oke, cek dulu udah pakai seragam semua belum? Oke, kelas udah bersih semua ya? Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nadia, silakan bikin doanya. Bersiap. Mari kawan-kawan, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Oke, anak-anakku semuanya sudah siap belajar semuanya? Sudah. Siap ya? Oke, sebelum kita belajar, kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Lagu wajib nasional, pasti bisa semua. Itu lagu Garuda Pancasila. Bisa semuanya? Bisa. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kalian lapangan. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Kamu mau belajar apa? Yaitu tentang materi macam-macam norma. Tapi ditanya terlebih dahulu. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Sebelumnya belajar tentang apa? Tentang norma, pengertian norma ya? Oke, coba Taya, apa pengertian norma? Norma adalah suatu hal yang harus dipatuhi, yang sudah disetujui dan harus dipatuhi. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Taya. Jadi norma adalah sesuatu yang harus kita patuhi, harus kita taati karena berbentuk aturan. Ada lagi yang mau nambahin? Yang bisa nambahin? Oke, Mas? Ya? Norma adalah peraturan-peraturan yang disepakati oleh masyarakat. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Mas. Ya. Jadi norma adalah benar tidak peraturan-peraturan yang sudah disepakati sama masyarakat. Karena sudah disepakati, makanya harus dilaksanakan secara bersama-sama, secara tanggung jawab ya. Oke, sekarang kita buka slide yang pertama yaitu macam-macam norma. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kamu ibu harapkan serta didik dapat menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur. Yang kedua, memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ya, yang terakhir yaitu mengimplementasikan perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Siap semuanya belajar? Siap. Pintar. Oke, ada tau nggak lagu Pelajar Pancasila? Tahu. Bisa ya, Pelajar Pancasila ya? Oke, Siap. siap semuanya bisa nyanyi? Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat hebat ya, pintar anak 8E. Lanjut. Norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat.
jadi norma itu apa saya? Dijunjung sama kelompok masyarakat dan ditaati sama masyarakat tersebut juga. Ya. Nah, norma yang berlaku dalam masyarakat. Coba tolong dibaca Agnes. Pertama, norma apa? Norma agama. Kedua, Norma susila. ini saya menurut apa? Serius. Oh ya, oke. Yang ketiga, Norma sosial. nah, Dan keempat ada norma hukum. oke. Aurik bisa tolong dibaca juga? Yang pertama norma agama, Hmm? yang kedua norma kesopanan, Ya. yang ketiga norma kesusilaan, Hah? yang keempat norma hukum. Oke, baik. Jadi dalam masyarakat itu ada 4 macam norma ya. Yang pertama baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Norma apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Oke, kita lanjut. Nah, norma agama adalah pakaian dari kaidah dan petunjuk hidup yang diterima manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, sanksinya apa kalau kita tidak melaksanakan norma agama? Mendapatkan dosa. Paham sampai sini? Jadi kalau misalnya umat Islam, norma agamanya kitab sucinya ada di mana? Islam, Al-Quran. Kita kalau Kristen di mana? Alkitab. Nah, jadi seperti setiap umat Muslim itu, umat yang beragama, ada aturannya di dalam kitab sucinya masing-masing. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh norma agama, dan nih beribadah sesuai dengan agama yang dipercayainya. Nah, umat Islam berdoanya di mana? Sholat, ya kan? Yang Kristen beribadah, yang Hindu dan yang Buddha juga. Itu makanya ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, nama agama? Oke, pertama agama apa? Islam. Kedua? Kristen. Ketiga? Katolik. Keempat? Buddha. Yang kelima? Buddha. Keenam? Konghucu. Hebat ya, tepuk tangan lagi dong. Oke, lanjut. Nah, ini norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Paham sampai sini saya? Maksudnya setiap kamu itu pasti ada rasa bersalah, benar apa enggak? Walaupun temen kamu, walaupun orang tua kamu nggak tahu kamu berbuat salah, tapi dalam hati kamu merasa berdosa nggak? Berdosa. Contohnya apa? Contohnya? Berbohong. Nah, kita. Apalagi contohnya? Melanggar aturan. Apalagi? Contek. Nah, tiba-tiba ulangan dadakan nih, PPKN ulangan dadakan. Karena belum siap belajar, kamu nyontek. Bu Nurul nggak tahu ini, teman saya nggak tahu ini, nilainya 100. Kamu senang apa enggak dengan 100? Tapi kalau gitu. Dalam hati kamu senang nggak? Enggak, karena apa? Karena kamu nggak jujur. Nah, ini namanya kamu sudah melanggar norma kesusilaan. Paham sampai sini? Ada lagi nggak bisa kasih contoh? Misalnya nih pulang sekolah nih nanti kamu nih tiba-tiba ada nemu dompet di depan pagar sekolah. Wow, dompetnya isinya pasti suka ada uang cash 2 juta rupiah. Tapi nggak ada identitasnya. Kamu mau ambil apa enggak? Sedangkan kamu butuh handphone nih, kamu udah jago banget, udah rusak. Ini dompet nggak ada identitasnya. Kamu ambil apa enggak? Ambil. Kenapa novel diambil? Untuk mencari siapa orangnya, diambil dulu uang dompetnya, terus cari orangnya siapa. Oke, ada lagi nggak yang jawaban lain? Nggak ada. Jadi semuanya sepakat nggak mau ngambil, didiemin aja dompetnya. Diambil terus dikembalikan, dia diambil dan dikembalikan ke yang punya. Seandainya nggak ada identitas pun, karena jatuh di depan gerbang SMP 252 bisa dikembalikan ke satpam SMP 252. Biar nanti dicari siapa nih dompetnya siapa. Jangan diambil. Biarpun itu orang yang punya dompet nggak tahu uangnya diambil sama kamu, tapi kan tetap itu cuma hak kamu ya. Oke, paham sampai sini sayang? Oke, lanjut ya. Nah nih, yang keempat itu norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang, sifatnya mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Sanksi pelanggaran norma hukum berupa hukuman pokok, yaitu bisa berupa apa? Kurungan, penjara, dan hukum mati. Serta ada hukuman tambahan, itu denda, penyitaan barang tertentu, dan perampasan hak. Pernah dengar nggak? Ada akan kayak tawuran di hukumnya kurungan. Kemarin tuh, siapa tuh yang ikut tawuran? Nggak ada kan pas ini? SMP kita bagus ya, nggak ada ikut tawuran. Nah kalau anak-anak yang tawuran, karena masih di bawah umur,
kabur, maka dikenakan hukuman kurungan sampai orang tuanya datang menjemput. Tujuannya apa? Dia dikasih pelajaran, tidak boleh melakukan itu ya. Apalagi dihukum penjara, misalnya apa? Melakukan tindak pidana, misalnya apa? Mencuri, apalagi? Begal, merampok, apalagi? Membunuh, apalagi? Hah? Berkelahi, apalagi? Hah? Pengedar, hah? Iya, pengedar sabu. Iya, pengedar sabu, pengedar narkoba. Nah itu bisa dikenakan hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Hukuman mati apa? Untuk kasus yang paling berat, contohnya apa? Pembunuhan berencana, itu bisa dihukum mati. Karena apa? Membunuhnya itu sudah direncanakan. Misalnya kayak kasus apa tuh? Membunuhnya sudah direncanakan. Jadi misalnya, ya, apalagi? Contoh lagi yang dihukuman mati, contohnya pengedar narkoba yang sudah sampai jumlahnya banyak dihukum mati. Kenapa? Karena mereka sudah merusak anak bangsa, benar nggak? Kalau sampai tontonan sabu-sabu di seluruh tontonan gitu, sampai satu kontainer gede, itu sudah namanya pengedar kelas berat, makanya harus dihukum mati. Karena apa? Karena sudah merusak satu orang pakai narkoba kali 20 juta orang, rusak semua negara kita. Ya, makanya dihukum mati buat pengedar narkoba ini. Apalagi? Contohnya hukuman tambahan denda, penyitaan barang tertentu dan perampasan hak. Denda misalnya apa? Gak boleh SMK. Nah, kamu lagi pulang sekolah nih, bawa motor. Padahal kan sebenarnya kamu gak boleh bawa motor, benar nggak? Kenapa gak boleh bawa motor? Gak punya SIM, kita apa lagi? Belum berumur, apa lagi? Belum waktunya. Yang paling parah apa? Suka boti, bener nggak? Bonceng 3. Nah, bonceng 3 nggak pakai helm lagi. Nah, ya, ada bonceng 4 ya malah ya. Oke, lanjut. Nah, norma contoh norma hukum. Anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM dikenakan pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sanksi pidana penjara 4 bulan dan denda 100.000. Makanya hati-hati, kamu jangan pakai motor karena belum punya SIM. Sampai di sini nggak boleh, walaupun tidak ada polisi, tapi kamu sudah melanggar aturan ya. Contohnya apa ini? Siapa yang boncengan nih? Pulang sekolah, cewek cowok ada nggak pas ini? Nggak ada. Kayak siapa lagi nih yang suka boncengan nih, ngebut-ngebutan? Bahkan ada juga nih, tiap pagi suka ibu temuin nih, ada ibunya ngantar sekolah itu sampai berempat ke belakangnya. Nggak ada kan pas ini? Iya, bahaya, karena bahaya kalau sampai kayak gini. Lanjut, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Pelanggaran norma kesopanan mendapatkan sanksi sosial, yaitu dikucilkan, dicemooh, atau ditegur oleh masyarakat. Ada bisa kasih contoh nggak norma kesopanan? Kenapa sih kamu suka bilang ini? Kamu nggak sopan loh. Kenapa kalau bisa ngomong kayak gitu? Ya, kenapa? Contohnya gimana orang? Mengambil milik orang lain tanpa izin. Ya, mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Misalnya tiba-tiba pulpen kamu diambil sama temennya. Ih, nggak sopan nih, main ambil aja, ya kan? Ada lagi nggak contohnya apa lagi? Ya, Auri. Menggunakan sistem terlalu keras, ya. Sedangkan mengganggu masyarakat sekitarnya, itu tidak sopan. Apalagi? Mengabaikan guru yang lewat. Iya, ada guru lewat, bukannya cium tangan, bukannya tegur, malah cuek aja lewat. Sopan kayak gitu. Ya. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru. Guru lagi jelasin di depan, kamunya malah main handphone. Guru lagi jelasin di depan, kamunya malah tidur. Sopan kayak gitu. Nah, apalagi bisa nambahin? Nambahin? Tidak menghargai? Perbedaan. Contohnya apa? Rasis, misalnya ngata-ngatain penjasa jauhin lu, misalnya gitu ya. Atau misalnya apa lagi? Kata-kata suku itu tidak sopan ya. Oke, ada lagi mau nambahin? Oke, tepuk tangan dulu, keren nih. Udah bisa ya. Oke, nanti. Nah, contoh norma kesopanan. Berpakaian sopan dan tidak terbuka. Makan menggunakan tangan kanan, bicara dengan halus dan bahasa yang baik.
jangan menggunakan bahasa yang tidak baik, apalagi bahasa zaman sekarang yang, aduh, bener nggak? Nah, kalau orang tua kamu baca chatan kamu di handphone kamu tuh pasti sok banget, karena bahasa sekarang kan luar biasa ya, nggak sopan, jangan digunakan lagi. Apalagi berpakaian serba terbuka, nih yang perempuan, jangan pakai yang bawahnya kebuka, atasnya terbuka. Masuk angin nggak? Masuk angin, dan juga nggak sopan, bener nggak? Nggak sopan kenapa? Karena tidak sesuai dengan tradisi kita, ya. Oke, sekarang ibu ada es breaking, semuanya jangan tuh pakai es breaking sebentar yuk. Ibu punya coklat? Rebutan coklat ya? Rebutan coklat. Ada 2 coklat, taruh di tengah-tengah. Ada 2 coklat, taruh tengah-tengah. Ayo kita mainkan. Oke, siap semuanya? Ya. Coklatnya taruh tengah-tengah, semuanya sekarang berdiri. Oke. Oke, tengah-tengah ya. Kalau ibu bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau ibu bilang sakit, pegang perutnya. Kalau ibu bilang sekat, tutup matanya. Kalau ibu bilang sikat, ambil coklatnya. Oke. Siap semuanya? Oke. Mau simulasi dulu apa langsung? Simulasi dulu ya. Kalau ibu bilang konsentrasi, kamu jawab konsentrasi dimulai. Siap ya? Konsentrasi dimulai. Hai gitu ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Simulasi, baru simulasi. Sekarang serius ya. Serius ya, siap semuanya. Are you ready? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sakit. Sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Yang dapat coklatnya angkat tangan. Tepuk tangan buat semuanya. Simpan dulu coklatnya ya, makanya nanti ya. Coklatnya simpan dulu. Nah, sekarang udah segar semuanya ya. Udah siap ya kita game berikutnya. Kita ada game berikutnya. Game itu game secara kelompok ya. Siapa yang cepat menjawab dapat hadiah lagi ya. Oke, siap ya. Oke, sebelum kita ada game kelompok, ada pertanyaan dulu nggak dari materi yang tadi dijelasin? Paham semuanya? Paham. Yakin paham? Oke, sekarang kalau coba ibu tanya. Contoh norma kesopanan kelompok 1. Coba Agnes ya? Apa? Ya, duduk saat makan. Apalagi Timothy? Mau mati dulu, oke. Makan menggunakan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan, oke Nadia? Makan tidak mengecap. Makan tidak mengecap, oke. Pakai yang sopan. Oke, pakai yang sopan, oke, bisa ya. Sekarang kalau misalnya ibu tanya, contoh pelanggaran norma hukum. Oke, Hans. Naik motor mobilisasi. Yang motor Yosin, oke? Tidak bayar pajak. Belum membayar pajak? Mencuri? Membawa motor putih boting. Bukti, oke. Pokoknya 3. Tidak membayar SMK. Nadira? Melanggar aturan. Melanggar aturan. Timothy? Pengedar narkoba, oke. Dulu sampai mana? Nadia? Sama? Oke. Agnes? Apa? Pembunuhan berencana. Pergi belakang, saya apa? Ikut tawuran, Bu. Ikut tawuran. Nah, jangan ikut tawuran ya.
lagi ya, kita langsung games kelompok aja ya. Oke, langsung games kelompok. Yang paling cepat ini durasi waktunya cuma 1 menit. Kalian langsung tempel di tembok sini ya. Oke, siap-siap semuanya. Oke, kelompok 1. Siapin pulpen semuanya, siapin pulpen. Kelompok 1 jawabannya di sini nanti ya. Ya, durasi waktunya 1 menit. Nanti ada terpampang di situ ada durasi waktunya ya. Kelompok 2 jawabannya di sini. Ini paling cepat ya, Bu. Ya, yang paling cepat sebelum 1 menit udah cepat langsung tempel ke depan. Jadi jawaban kelompok 1 di bawah sini, jawaban kelompok 2 di bawah sini. Paham ya? Hah? Di bawah sini nih, bawah ditempel ya, ditempel ya. Oke, siap-siap. Siapa anggotanya yang cepat nulis, yang cepat tarik? Kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Kelompok 5 di sini. Oke, udah siap semuanya? Siap ya? Oke, ini mau bagikan. Oke, siap-siap. Oke, kelompok belakang. Oke, siap-siap. Yang cepat nulis yang bisa. Oke. Kalau kompos silahkan. Oke, siap semuanya? Are you ready? Ready. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mari kita bermain. Nama mainannya yaitu ITS ya. Baca, tulis, tempel, stiker ke depan. Paham? Jadi baca dulu perintahnya apa, tulis di situ, tempel ke depan, pakai stiker. Ya. Siap semuanya? Ya. Pertanyaan pertama. Saatnya 1 orang yang maju ke depan. Oke, sekarang disiapin. Untuk nomor 1 sampai maju ke depan, nomor 2 sampai maju ke depan, jangan semuanya maju. Semuanya hanya 1 orang yang maju, tapi jawabannya boleh diskusi, hanya 1 perwakilan yang maju buat tempel. Pak, ada pertanyaan? Oke, berarti 1 kelompok hanya 1 orang yang tempel ke depan, ya. Oke, pelaksanaan norma agama. Oke, kita mulai waktunya. Oke, waktu mundur, pelaksanaan norma agama, tulis di depan langsung. Lihat waktunya 1 menit, jangan sampai habis. Pelaksanaan norma agama. Oke, kalau masih ada waktunya tulis lagi. Kalau masih ada waktunya tulis lagi. Kalau masih ada waktunya tulis lagi, coba. Kalau masih ada waktunya tempel lagi. Oke, 18 detik lagi. Kelompok 4 belum ya? Kelompok 4. Jatuh nih, kelompok 4. Pegangin. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan 1 orang bantu baca. Ya, 1 orang. Ya, maju ke depan Roni. Pak Romi. Oke, bacanya ke sana ya. Baca ke sana. Ya, baca. Kelompok 1 jawabannya. 1 mengaji, 2 ibadat, 3 membaca Alkitab, 4 ibadah bagi yang non muslim. Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2.
1 beribadah, 2 membaca kitab suci, 3 berpuasa. Betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3. 1 sholat, 2 beribadah, 3 membaca Alkitab. Betul jawabannya kelompok 3? Betul. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4. 1 membaca kitab suci, 2 ibadah. Betul jawabannya? Betul. Oke, tepuk tangan. Lanjut lagi kelompok 5. 1 sholat, 2 mengaji, 3 ibadah, 4 memuji Tuhan. Betul jawabannya? Oke, tepuk tangan semuanya jawabannya. Lanjut pertanyaan kedua. Siap-siap semuanya. Jawabannya untuk kali ini harus lebih banyak lagi. Tadi cuma ada 2 jawaban, kalau bisa 3 atau 4 jawaban ya. Pertanyaan ke Oke, cara manual. Lanjut, pelaksanaan norma kesopanan. Oke, 1 menit. Oke, lihat waktunya, semakin jalan waktunya, yuk. Norma kesopanan pelaksanaannya. Ini 3 ya? Kamu diam sini, diam sini. Oke, kamu diam di sini. Oh, diam di sini, nongkrong diam di sini. Oke, kelompok mana yang belum diam di sini? Pegangin jawabannya. Oke, kelompok 4, ayo waktunya 25 detik lagi. 25 detik lagi. Masih bisa nulis, masih ada waktu 15 detik. Masih bisa nulis, ayo, masih bisa nulis. Masih bisa nulis. Ayo masih ada 10. Mana-mana? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya. Oh ya, boleh sini. Oke. Sekarang Ibu minta bantuannya Awif, tolong bacain. Jawaban kelompok 1. Menyapa guru, meminta izin sebelum jam barang, menghormati yang lebih tua, berpakaian yang sopan, maka tidak mengejek, menghargai agama orang lain. Betul jawabannya? Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke. Jawaban kelompok 2. Memakai pakaian yang rapi, makan, duduk dan tidak berdiri, tidak mengecap saat makan, berpakaian dan keempat, jika bertemu guru, salah. Oke, betul jawabannya? Oke, kita lanjut. menghormati, menghargai guru, makan, pakai tangan kanan, berpakaian Baju yang sopan. Betul jawabannya? Kelompok 4. menyapa guru, menghormati teman, memakai pakaian yang sopan, bahkan tidak mengecap. Betul jawabannya? Betul. Ya, lanjut. Bahkan menggunakan tangan kanan, menyapa guru saat lewat. Oke, betul jawabannya kelompok 5. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Poinnya sama ya, belum ada yang kesulitan, berarti bisa semua. Oke, berikutnya. Sancok mata gitu ya. Masuk ya, kesulitan ya. Belum dapat. Ambil yang musrekan. Ya, langsung aja dong. Simulasi dulu. Kalau simulasi saya Simulasi aja. apa jangan simulasi. Simulasi. Langsung. Langsung, weh. Ayo kamu ada ini. Oke, semuanya siap? Langsung ya. Langsung. Konsentrasi dimulai. Oke, langsung ya. Oke. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit.
Anjir. Tugas kelompok tulis di sini. Oke, tulis. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan ditulis ya. Ini ada yang KPD, silakan ditulis jawabannya. Waktunya 5 menit ya, 5 menit kumpulkan ke ibu. Waktunya 5 menit. Ya, oke, kerjasama sama kelompoknya ya. Langsung di situ ya. Kerjasama sama kelompoknya ya. Kerjasama 5 menit. Ayo 5 menit, langsung kerjasama ya. Intinya. Nanti 1 menit lagi ibu pantau itunya, stopwatchnya ya. Kerjasama kelompoknya ya. Kamu masukin dalam perkembangan kalau ditulis kan ini kan gambar masukin Korea bisa Iya, sesuai instruksinya ya, sesuai instruksinya. Ayo kita kerjasama sesuai instruksinya. Lihat, soal nomor 1 gambar mana yang mematuhi peraturan dan yang tidak mematuhi norma. Ya. Yang nomor 3. Nomor 3, lihat di balik ada bentuknya. Oke, 5 menit waktunya, 4 menit lagi. 4 menit lagi diskusi semuanya. Tulis jawabannya langsung di situ. Ayo langsung tulis jawabannya di situ. Oke, langsung ditulis jawabannya. Diskusi sama temannya. Ya, benar. Langsung tulis jawabannya ya. Apa pengen nanti ya? Diskusi dulu ya. Kenapa nggak dapat? Ya, kerjain dulu, kerjain dulu. Ayo kerjain dulu. Bisa banget tuh, habis ini nggak ada langsung yang ini. Itu soalnya segini cowok jadi nggak. Ayo. Dia kan ngincernya satu. Yang ini gue incer sengaja. Ini biar nggak pas. Gue harus yang awal gitu. Oke, kerjasama dia jawabannya dari yang paling terbaik. oh yang ini Gue selesai dulu. Oh, selesai dulu. Nyamuk
Oke, berarti semuanya kita presentasikan ya. Presentasikan semuanya masuk ke depan dan dibacakan hasil diskusinya ya. Kelompok pertama secara urutan apa mau diacak? Ada, Bu. Acak urutan. Kalau diacak berarti baca dulu. Baru siap ya. Oke, Aurik silakan ambil tanya satu. Oke, berapa? Kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Pertama biasanya. Mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu dong, nama saya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Altalikisa. Sedangkan nama saya Novel Bentan. Perkenalkan, nama saya Barbara Natalia Fendis. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, identifikasi gambar di atas. Gambar mana yang diketahui, gambar mana yang tidak mematuhi norma, dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma. D dan A. Tunjukin gambarnya teman-temannya. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3. Berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan akibat bila kita tidak mematuhi norma yang ada. Contohnya, jalan macet, terjadi kecelakaan, membahayakan pengendara yang lain, dan merugikan orang lain. Buatlah kesimpulan selama ini perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita perlu mematuhi norma karena agar kita terhindar dari kemarahan dan menciptakan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu akhiri sampai di sini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, gimana perasaannya? Senang apa nggak baca hari ini? Kenapa senang ya? Senangnya kenapa? Dapat coklat. Bisa apa? Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru. Dapat apa Timothy? Dapat ilmu baru apa lagi? Kan ilmu baru yang dengan bermain dengan permainan yang menyenangkan. Oke, dapat ilmu baru dengan permainan yang menyenangkan. Ada lagi yang mau nambahin? Dapat coklat. Jadi sambil apa lagi sayang? Lebih tahu tentang norma. Lebih tahu tentang norma. Pintar. Apa lagi? Kelas? Dapat tenggok. Jadi dapat ilmu juga, dapat games juga. Jadi nggak bosan nggak belajarnya? Nggak. Ya. Oke, sekarang Ibu simpulkan. Jadi pembelajaran hari ini kita semua sudah memahami bahwa norma itu penting ada di masyarakat ya. Tujuannya biar apa? Biar tidak terjadi kekacauan. Makanya semua masyarakat harus mematuhi norma. Dan macam-macam norma ada 4. Coba norma apa aja? Agama. 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 Tepuk tangan dulu buat semua. Jadi disimpulkan bahwa norma itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Jadi orang yang melanggar norma pertama akan mendapatkan hukuman. Kedua, norma ini harus kamu laksanakan biar kita menjadi tertib, menjadi aman, menjadi nyaman. Oke, paham semuanya? Jangan lupa besok disiapkan lagi materi berikutnya, dibaca di rumah. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan bisa bertemu lagi pelajaran berikutnya. Oke, udah tutup hari ini. Nadia, silahkan bikin doanya. Hai.
tetap jaga kesehatan. Selamat sore semuanya. Oke, ya, buat satu dua. Buku PKN, buku PKN-nya dipegang, buku ini, buku PKN-nya.